wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang mana kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti dan menyimak kegiatan pada hari ini. Tak lupa salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur, serta Bapak dan Ibu Guru, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan siraman kalbu menjelang berbuka puasa dan menyimak tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Guru kita yaitu Ibu Hajridah Maudah MPD. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat Al-Quran, 3. Tausiah, dan 4. Penutupan. Untuk membuka acara, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Azarin Hidayah Purwanto. Kepada Azarin dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Azarin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita yaitu Ibu Hajridah Maudah MPD. Kepada Ibu Hajridah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi tentang hubungan sholat dengan shaum atau puasa. Menurut hadis Rasulullah SAW bahwa Islam itu dibangun oleh 5 yang dinamakan dengan rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Sholat diibaratkan adalah tiang. Sebuah bangunan apabila tidak ada tiang maka tidak akan berwujud. Kemudian sholat juga saking prioritasnya di antara yang lain setelah syahadat itu diwajibkannya 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan saum itu diwajibkannya setelah 2 tahun hijrah. Jadi kalau dilihat dari sekarang
prioritas, berarti lebih penting sholat daripada sholat. Sholat kalau di hitungan angka itu ibarat angka 1 ya. Uang 1 juta atau 1 miliar tanpa angka 1 itu tidak berharga, hanya deretan 0 saja. Kalau 1 juta 6, kalau 1 miliar 9, tidak berarti. Kemudian sholat ibarat kepala ya, kepala. Coba bayangkan kalau kita sedang sendiri, ujuk-ujuk datang seorang manusia tapi tanpa kepala, takut dong. Nah gitu. Kemudian ketika Hevani atau Azarin ke toko boneka, ada boneka panda kesukaan Azarin di situ. Bulunya bagus, warnanya juga bagus ya, modifikasi antara putih dan hitam. Tapi tanpa kepala, ada yang beli nggak? Tidak mungkin ada yang beli. Begitu juga harga sholat dibandingkan dengan ibadah yang lain. Izinkan ibu, izinkan saya berbicara, bercerita. Dahulu itu ada seorang ulama yang dianugerahi oleh Allah bisa mendengar suara yang ada di dalam kuburan. Ya. Beliau lewat di salah satu pekuburan, ya, satu kuburan. Di situ terdengar suara kayak kuda gitu, suara kuda mengendekam gitu ya. Nah, kaget dong, ya, kok di kuburan ada suara seperti itu, gitu kan? Kalaupun misalkan itu ada bangkai kuda, pasti tidak akan bersuara seperti itu, apalagi di pekuburan manusia. Besoknya lewat lagi ke situ, terdengar lagi dari kuburan yang sama. Dari kuburan yang lain tidak terdengar apa-apa, hanya kuburan itu saja. Makin penasaran ulama ini, ya. Nah, kemudian besoknya penasaran datang lagi ke situ, lewat lagi ke pekuburan itu, masih saja terdengar. Sudah 3 kali, pasti ada apa-apa ini di kuburan ini, ya. Kemudian ulama itu berkeliling, ya, keliling kampung di perkampungan yang dekat dengan pekuburan itu, mencari tahu kuburan siapakah ini. Ternyata ya identitasnya ditemukan. Kuburan yang ada di kuburan ini adalah anak seorang penjahit, seorang ibu penjahit. Didatangilah oleh ulama tersebut, ngobrol. Ya, ibu ya awalnya tidak tuduh poin, ibu anak berapa, kemudian ada yang meninggal tidak. Singkat cerita, berceritalah ibu yang kehilangan seorang anak, anaknya baru meninggal, ya, seorang pemuda, ya. Nah, yang dikuburkannya persis di situ, ya, di pekuburan itu. Diceritakanlah kejadian yang dialami oleh ulama tersebut. Ya. Ibunya nangis, kaget gitu ya. Kenapa anak saya seperti itu dikuburnya? Ceritalah si ibu itu kepada ulama bahwa dulu dia itu selalu saya suruh untuk sholat nak. Saking mungkin si anak itu kesal mungkin ya ke mamanya karena sering disuruh setiap hari, disuruh, tapi tidak langsung mengerjakannya. Nah, si anak itu nyeletuk dari mulutnya bahwa apaan sih mah gitu, kalau bahasa kita apaan sih mah gitu ya, kayak kuda aja. Nah, bicara seperti itu ke ibunya rupanya tersinggung, ibunya sakit hati dibilangin kuda gara-gara sering mengingatkan anaknya sholat. Tidak lama dari situ anaknya sakit dan meninggal dan dikuburnya seperti itu. Nah, makanya hati-hati ya ke orang tua kita atau siapapun, bapak ibu guru atau kakak atau siapapun teman yang mengingatkan kita sholat. Ya, kalaupun misalkan tidak
akan nurut, jangan bicara yang bukan-bukan gitu ya. Yang lebih bagus adalah nurut. Kemudian ada cerita lagi ya, ada satu pengajian. Di pengajian itu membahas tentang bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan ya. Ini seorang bapak-bapak ya, ini cerita bapak-bapak. Sehingga dari pengajian itu menyentuh kalbu bapak-bapak ini ya. Malamnya beliau mimpi. Nah, mimpinya apa? Mimpinya dia bermimpi diseret ke neraka. Ceritanya seperti itu di mimpi. Diseret ke neraka, dimasukin ke lubang, ya. Ceritanya begitu. Dimasukin ke lubang. Nah, sedang kita bayangin ya, sedang memasuki lubang tapi belum sampai ke dasarnya, ya. Di situ ceritanya lubang neraka, ya. Nah, tiba-tiba datang seseorang yang menyelamatkan, ya, diangkat, ya, jadi kan sampai terbang gitu ya, diangkat ke atas, ya. Sudah tenang, nanya. Ceritanya yang angkat itu pakai pakaian putih, seorang lelaki yang pakai pakaian putih. Nanya si bapak itu, Anda siapa? Menolong saya. Kata si bapak-bapak yang tadi nolong itu, saya adalah sholat kamu. Nah, kenapa Anda terlambat menolong saya? Saya udah mau sampai ke dasarnya. Kenapa Anda terlambat? Lah, saya kan dilambat-lambatin sama bapak. Digituin. Ya, karena si bapak ini pernah melalaikan sholat, ya. Kemudian dia sadar, ya, diingatkan dalam mimpi seperti itu. Nah, setelah itu si bapak ini, ya, ini ada di dalam sebuah buku, tapi bukunya lupa ya. Nah, si bapak ini setelah mimpi itu, ya, karena saking menusuknya ke dalam hatinya, kemudian seolah-olah benar merasakan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dari situ si bapak ini tidak pernah melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan, kemudian dari cerita-cerita ini bukan dongeng belaka, bukan dongeng, tapi cerita ini adalah cerita nyata. Semoga bisa menjadi mau'idhah atau menjadi pelajaran, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semuanya. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Didah yang telah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah, acara demi acara sudah terlaksana. Di balik penghujung acara, sebelum saya undur diri, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk menutup acara, mari kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.